Sebelum kita mulai, kalian tahu nggak sih apa itu integrasi bangsa? Nah, menurut Howard Wingings, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Lalu, integrasi bangsa memiliki prinsip kebinekaan dalam konteks sekolah di Indonesia adalah penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya, aku ingin menjelaskan apa saja yang termasuk prinsip dalam kebinekaan dalam konteks sekolah. Ikutin terus ya. Yang pertama ada nilai-nilai. Di sini nilai-nilai sangat banyak poinnya dalam prinsip kebinekaan. Contohnya menghargai keberagaman, mengakui dan menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan latar belakang tanpa membeda-bedakan. Untuk poin kedua, menghormati perbedaan, contohnya tidak membedakan atau mendiskriminasikan siswa berdasarkan perbedaan. Untuk poin ketiga, meningkatkan toleransi, membangun kesadaran dan kesabaran dalam menghadapi perbedaan. Yang poin terakhir, mempromosikan kesatuan, menggalang kesadaran akan kesatuan dan persatuan di kalangan siswa. Dan di sini juga ada rencana yang akan dibuat untuk kedepannya. Yang pertama, ada pendidikan multikultural. Dalam poin ini, Indonesia ingin mengintegrasikan nilai-nilai kebinekaan dalam kurikulum. Yang kedua, kegiatan kesenian dan budaya. Poin ini untuk mempromosikan kesadaran akan keberagaman budaya terhadap kalangan masyarakat. Yang ketiga, diskusi dan debat. Mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan toleransi. Yang terakhir, kegiatan sosial. Di poin ini, kita diajak untuk menggalang kesadaran akan kepentingan kebinekaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manfaat dari prinsip kebinekaan. Yang pertama ada peningkatan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman. Poin kedua membangun toleransi dan kesabaran. Yang ketiga mengurangi diskriminasi dan adanya konflik. Dan yang terakhir mempromosikan persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, saya ingin memberikan contoh penerapan di sekolah. Yang pertama, pembelajaran multikultural, yaitu mengajarkan sejarah dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, festival budaya, yaitu mengadakan festival budaya dengan menampilkan tradisi, tarian, dan musik dari berbagai daerah. Yang ketiga, pakaian adat, yaitu mengizinkan siswa mengenakan pakaian adat dari daerah asalnya pada hari tertentu, misalnya pada hari Kartini. Yang keempat, bahasa daerah, mengajarkan bahasa daerah sebagai mata pelajaran tambahan. Yang terakhir, diskusi interfaith, yaitu mengadakan diskusi antar agama untuk mempromosikan toleransi dan pemahaman. Maaf, tak sengaja. Ari Lembang teh make mata, ulah make irung. Memang benar, rata-rata orang Sunda itu bodoh-bodoh. Kalau jalan itu pakai kaki, tak pakai mata. Ari maneh anak saha, ngajak ribut ke orang, maju ke dia. Beta tak ada maksud untuk bertengkar di sini. Beta cuma mau ngasih tahu saja, kalau jalan pakai kaki, tak pakai mata. Amun maneh geus nyaho, nah gitu kudu nabrak urang. Nah, arek ngamodus. Tadi beta su bilang maaf toh. Tadi beta tak sengaja, beta minta maaf. Nasib boga kulit hidung, jadi teka tingali. Jaga omongan kau. Hei, ada apa sih ribut-ribut? Maneh jamaah Kristen, ulah miwilan urusan batur atuh. Jangan bawa-bawa nama agama dong. Saya datang sini untuk berhentikan keributan. Hah, mau memberhentikan keributan? Woi, maksud lu apaan? Perih bukan sembarang perih. Sekarang zamannya perih di Indonesia. Nih yang kayak gini nih bisa memecah belah bangsa Indonesia. Ya, mereka ini harus cepat disingkirkan. Saya setuju. Karena kita harus mempertahankan kesatuan kita ini. Saya nggak setuju. Karena kalau kita menyingkirkan orang ini,
dapat menimbulkan masalah baru. Saya nggak suka dengan orang ini yang so tahu bahwa bangsa Indonesia ini katanya dapat terpecah belah. Tahu bukan sembarang tahu. Tahu yang paling enak ada di Indonesia. Lalu, apakah kamu tahu caranya untuk mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Maklumlah, orang miskin kayak itu nggak kerja apa-apa. Woi, jangan sombong dong, mentang-mentang anak kaya dan saya miskin. Hei, masalah kecil gini aja kok pada ribut semua. Ya ini semua gara-gara orang Sunda yang bodohnya sampai kita rusuk. Hidung, jaga truk. Ayo nih bodoh teh mana? Ayo lembak teh make mata. Mana-mana jangan pakai kaki, tak ada pakai mata, kutu biawak. Nah, kudu kutu biawak. Ngaca tuh, eta banget jika kulit ban mobil. Hei, jaga omongan kau. Mana ge jaga omongannya? Udah. Cicing mana Kristen ulah milu campur. Jangan bawa nama agama dong. Hantam saja kakak, hantam saja kakak, hantam biar dia tahu rasa. Kalian apaan sih? Udah kayak anak kecil tau. Masalah perbedaan aja dipermasalahkan. Bangsa Indonesia tidak mengenal yang perbedaan. Kalian tahu sebenarnya kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu semuanya kita. Sekarang kau patahkan lidi itu, terus kamu juga patahkan paku lidi itu. Udah jelas kan apa maksudnya? Satu lidi itu bisa cepat patah karena sendirian, karena tanpa ada bantuan orang lain. Terus kenapa sapu lidi itu yang terikat tidak bisa patah? Karena mereka kuat, mereka kokoh, karena mereka bersatu. Sama seperti kita, jika kita berdiri sendiri, jika kita tanpa bantuan orang lain, kita tidak akan kuat, kita tidak akan kokoh. Tapi jika kita bersama, kita akan kuat, kita akan kokoh, kita tidak akan terpatahkan oleh hal apapun. Itulah artinya persatuan. Ketika zaman penjajahan, bangsa Indonesia tidak kenal yang perbedaan. Mereka saling membantu, bekerja sama demi negaranya, Indonesia. Kita harus berjanji dalam meneruskan generasi bangsa Indonesia, kita harus bersatu walaupun kita berbeda.